Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menjumpai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 28 April 2022. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Malam ini Tuhan, kami datang menaikkan nada syukur kami kepadamu. Kami dimungkinkan boleh beribadah bersama keluarga kami melalui program ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pasal 6 ayat 1 sampai 13 demikian firman Tuhan. Yesaya panggilan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, sebab aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa itu, dengarlah sungguh-sungguh
tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Amin. Dipanggil untuk melayani. Demikian tema kita pada malam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, maka mestinya kita memiliki kesadaran penuh dalam mempersiapkan diri kita, mempersiapkannya dengan baik. Supaya apa? Supaya pelayanan kita berkenan kepadanya. Nah saudara, kesadaran seperti ini yang harusnya dimiliki oleh kita selaku orang yang percaya. Nabi Yesaya melalui pelayanannya dengan dasar yang benar akan pengenalan dengan Allah, ia tahu betul bahwa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak dapat membiarkan ketidakkudusan terjadi di mana-mana. Hanya dengan menyadari ini maka berita yang disampaikan oleh Yesaya menjadi sangat serius. Mengapa? Karena Allah akan menghukum umat yang tidak kudus. Lalu hal lain yang Yesaya taruh di dalam hatinya saat dia dipanggil oleh Allah adalah dia sadar tentang siapa dirinya dan betapa mulianya panggilan yang ia terima. Oleh karena itu ia harus menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika mengenal kekudusan Allah, Yesaya menyadari kerapuhan dirinya bahwa ia dikuduskan oleh Allah dan dia dilayakkan oleh Allah untuk melayaninya. Nah saudara, dengan mengetahui bahwa kekudusan dirinya adalah anugerah dari Allah, maka Nabi Yesaya sepenuhnya bersandar pada kekuatan dari Allah untuk menyampaikan firman Allah sendiri itu kepada manusia. Nah karena itu, selaku orang percaya, pelayanan kita harus mencontoh pelayanan Nabi Yesaya. Kita harus sadar bahwa untuk dapat menjalankan pelayanan dengan baik, seorang pelayan tidak boleh menyenangkan umat saja. Pelayanan yang baik harus memelihara persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan menjaga kekudusan diri dan menjaga keutuhan pemberitaan firman, maka kita dapat memenangkan jiwa-jiwa itu untuk Tuhan demi kemuliaan namanya dan segenap keselamatan ciptaannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, padamu lamada syukur kami naikkan. Oleh perkenan-Mu malam ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami melalui program ini. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini tertanam baik dalam diri kami. Bapa di sorga, malam ini kami datang membawa keberadaan umat-Mu, membawa keberadaan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari berkati mereka dalam berbagai gumul dan juang mereka. Beri sehat kuat-Mu bagi mereka menjalani kehidupan anugerah yang Tuhan beri.
Beberapa di antara jemaatmu dan siapapun yang dijangkau layanan ini sedang bergumul dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami berdoa dan memohon kiranya Engkau Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh pulih seperti sedia kala. Memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, bahkan cinta kasih keluarga, agar itu menjadi alat di tangan-Mu untuk menyembuhkan, untuk memulihkan mereka. Berdoa untuk anak cucu kami dalam pertumbuhan dan permainan mereka, Tuhan peliharakan mereka. Berdoa bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam proses penyelesaian studi mereka, baik yang di tingkat SD maupun SMP, yang sedang berjuang mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir. Tuhan beri sehat dan kuat bagi mereka, hikmat dan akal budi. Pun juga yang mempersiapkan diri mengikuti semester, Tuhan memampukan mereka. Bapa, terus berdoa bagi para kepala keluarga yang sedang berjuang mencari pekerjaan, bahkan yang juga sedang berjuang di lokasi-lokasi pekerjaan. Tuhan jaga lindungi mereka, peliharakan mereka selalu. Buka jalan bagi mereka sehingga pada waktu Tuhan mereka memperoleh pekerjaan, dan pada waktu Tuhan mereka boleh diperjumpakan dengan anak istri mereka di kota ini. Berkati para istri yang akan terus menjadi tiang doa bagi keluarga mereka. Terus menopang, menghiburkan, menguatkan orang tua kami menjalani usia manis, usia senja mereka. Bersyukur dan berterima kasih bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka pada hari ini. Berkati Bapak Petrus Pabunga, Ibu Anggi Rosdina Tandi Sumbung, serta Herlin Nathaniel Bontong. Biarlah mereka terpelihara oleh kasih-Mu Tuhan, dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Kasmiran dan Ibu Jenny Tanantandi. Mari Tuhan berkati keluarga ini, beri sehat dan kuat-Mu bagi mereka. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkati anak cucu mereka, terpeliharalah mereka dalam belas kasih-Mu ya Tuhan Allah. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan berbagai-bagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu ini. Kiranya semua berjalan dalam tuntunan-Mu ya Tuhan Allah. Terberkatilah kiranya para majelis gereja-Mu dalam pelayanan di jemaat ini, bahkan juga para pengurus OIG dan panitia-panitia yang terbentuk. Biarlah semua pelayanan kami bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan rekan kerja-Mu, para pendeta, penatua, dan diaken untuk bersinergi dalam pelayanan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berkati mereka. Kota tercinta kami ini kiranya terpelihara dalam kasih-Mu ya Allah. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan kehidupan kami malam ini. Kiranya malam ini kami boleh lalui dalam damai sejahtera-Mu, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami karena kami datang kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap dalam dekapan kasih Tuhan, terpelihara oleh cinta dan kasih Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.